Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Uncle Fish. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai ikan gapi. Domestikasi adalah budidaya yang dilakukan manusia sehingga merubah bentuk genetik. Itu terjadi karena proses seleksi dan pemuliaan atau peningkatan mutu yang berlangsung secara lama. Domestikasi pada wild gapi menghasilkan gapi yang kita kenal sekarang ini. Gapi yang kita kenal sekarang ini dengan nama Latin Pusillea reticulata, ada juga Pusillea wingei dan ada Pusillea obscura. Untuk wingei atau yang dikenal dengan Adler dan obscura itu banyak dipelihara oleh orang-orang di benua Eropa karena di Eropa itu kebanyakan breeder yang hobis dan sebagai ilmu pengetahuan, karena untuk wingei dan obscura itu imunitasnya lebih kuat, beda dibandingkan dengan gapi yang kita kenal yang sering dipelihara di kita ini. Itu imunitasnya ada yang lemah, terutama yang albino. Albino itu tidak terlalu tahan dengan cuaca dingin, jadi tidak cocok untuk orang-orang Eropa. Kebanyakan gupi Pusillea reticulata ini dipelihara oleh orang-orang Asia seperti Indonesia, Thailand, dan Taiwan. Untuk Adler itu sebenarnya ada jenisnya yang kita kenal dengan jenis N, jenis P, dan jenis K. Jenis N itu original dan ada sertifikasinya, yang sertifikasi dari ILLE. Sedangkan P itu original tetapi tidak ada sertifikasinya. Sedangkan K itu hybrid, misal di hybrid dengan gapi. Itu sedikit gambaran tentang Adler. Kembali tentang gapi, yang nama latinnya Pusillea reticulata itu merupakan ikan live bearer. Live bearer itu ikan yang berkembang biak, tidak seperti ikan biasanya yang bertelur, tetapi langsung beranak dan anaknya langsung berbentuk sempurna. Itu dikarenakan induk betina gapi dapat menyimpan sel sperma jantan di dalam tubuhnya. Itulah kalau kita mengawinkan ikan gapi, apabila betina sudah dibuai tetapi jantannya mati, nanti gapi betinanya bisa beranak lebih dari 1 kali, bisa 2 kali, ada yang bisa 3 kali, tergantung dia menyimpan sel sperma di dalam tubuhnya. Dan juga induk betina gapi itu misalnya dia brojol, biasanya maunya di tempat yang tenang karena dia bisa menahan kalau dia tidak enjoy atau tidak nyaman kadang lama beranaknya. Disitulah diharapkan untuk breeding ikan gapi, buat suasana senyaman mungkin, bukan tempatnya sebagus mungkin tapi senyaman mungkin. Untuk pewarisan sifat genetik pada ikan gapi itu autosom dan sex-link. Apa itu autosom dan apa itu sex-link? Di dalam tubuh gupi itu terdapat 46 kromosom, 44 autosom dan 2 gonosom. Gen autosom itu ada yang bersifat dominan, resesif, dan dominan tidak sempurna dalam keadaan homozigot maupun heterozigot. Dominan itu ialah gen yang sering keluar. Saya contohkan gapi mata hitam. Gapi mata hitam bila kita kawinkan dengan mata merah atau albino, itu persentase yang banyaknya akan keluar mata hitam. Kenapa keluar mata hitam? Karena mata hitam itu gen dominan atau gen yang sering keluar. Sedangkan gen resesif saya contohkan pada ikan gapi albino. Ikan gapi albino bila kita kawinkan dengan mata hitam, persentase keluar albinonya sedikit. Itu dikarenakan ikan albino itu gennya resesif.
Albino itu didapatkan dari proses inbreeding yang berlangsung lama sehingga terjadi mutasi genetik albino itu, dan di breeder albino yang dari mutasi genetik itu distabilkan. Albino pada ikan gapi itu ada dua, yaitu RRIE dan WRIE, atau ada yang orang bilang albino mata anggur, ada yang bilang albino mata merah, tetapi kita definisikan albino itu mata merah. Itulah kadang ada kasus kita membreeding ikan albino yang beda lain akan keluar mata hitam. Itu kemungkinan karena albinonya berbeda. Setelah itu ada dominan tidak sempurna. Dominan tidak sempurna ini ketika gen dominan tidak dapat menguasai sepenuhnya gen resesif. Dapat saya contohkan pada strain Bruges. Bruges yang stabil akan mengeluarkan redgrass, bluegrass, dan blau. Dominan tidak sempurna itu tidak dapat distabilkan secara penuh, jadi banyak variasinya. Bisa kita lihat pada bluegrass tadi, variasinya ada 3, redgrass, bluegrass, dan blau. Jadi kolam gennya banyak. Sedangkan di gapi ini pakemnya stabil. Pakem stabil itu misal induknya AFR, anaknya harus AFR semua. Misalnya induknya jenis strain A, anaknya strain A semua. Tetapi ada yang bervariasi, misal kolam gennya banyak, itu tetap stabil. Jadi stabil itu sesuai dengan variasi strainnya. Sedangkan gonosom itu ialah gen settling. Gen settling pada gapi kita mengenal yang berpola XY, jantan dengan XY dan betina dengan XX. Bila kita mengawinkan gapi, induk betina sudah pasti menurunkan X, sedangkan induk jantan menurunkan kadang X, kadang Y. Ketika induk jantan menurunkan kromosom Y, di situ anaknya jadinya jantan. Pewarisan sifat fenotip color pada gapi ada yang settling. Itu saya contohkan pada strain Moscow. Pada strain Moscow itu bersifat yearling. Jadi hanya induk jantan yang dapat menurunkan fenotip colornya. Tetapi ada juga yang pewarisan sifatnya settling dan yearling. Jadi bisa dari jantan dan bisa dari betina. Disitulah sebagai breeder untuk mencetak atau mengupgrade kita bisa melihat pewarisan sifat dari ikan gupi itu. Di sini pewarisan sifat gapi itu ada tabelnya yang dibuat oleh seorang ahli. Di situ tertera mana yang bersifat dominan, resesif, dan dominan tidak sempurna. Ikan live bearer ini banyak, ada molly, platy, dan lain-lain, dan tidak semuanya berpola genotip XY, ada yang ZW. Itulah ada beberapa kasus gapi dikawinkan dengan live bearer lainnya, bisa menghasilkan keturunan, tetapi itu hanya bisa mencapai F1. Ketika kita mengawinkan F1 untuk mendapatkan F2, itu tidak dapat keturunannya. Yang mempengaruhi ekspresi fenotip pada ikan gapi itu yaitu base body color, autosom, dan settling. Base body color ini juga merupakan gen autosom, dan base body color ini banyak. Ada gray, ada albino, ada blonde, dan lain-lain. Gray ini merupakan base body color yang dominan dan sering kita temui. Biasanya bila kita mengawinkan dua jenis ikan gapi yang berbeda, akan menghasilkan base body color gray, dan base body color gray ini dominan.
ketiganya base body, autosome, dan cycling itu mengontrol pigmen warna sehingga terjadi ekspresi fenotip pada ikan gapi. Pigmen warna pada ikan itu banyak, cuma pigmen warna pada ikan gapi ini melanopor. Melanopor itu pigmen warna hitam. Bila pigmen warna hitam melanopor ini tidak terekspresi, maka ikan gapi itu jadi albino. Terus ada guarin. Guarin ini pigmen warna kemilau. Terus eratopor pigmen warna merah, dan sontopor pigmen warna kuning. Biasa orang kalau di tabel genetik disingkat MGIX. Nah, jadi ekspresi fenotip pada ikan gapi itu bukan seperti kita mencampurkan cat. Misal gupi warna hitam dikawinkan dengan gupi warna putih jadi abu-abu. Penyebutan dan penamaan ikan gapi ini dapat didasarkan dari corak ekor. Corak ekor itu saya contohkan seperti grace, lace, corak tubuh. Corak tubuh ini seperti gapi snakeskin, gapi kobra, galaksi medusa, dan juga ada warna tunggal. Warna tunggal ini kita lihat gapinya ada musko dan non musko. Kalau musko itu seperti blue musko, red musko, black musko. Sedangkan untuk non musko dapat saya contohkan ikannya gupi albino full red atau gupi albino full platinum atau AEP. Terus ada bicolor. Bicolor itu tuxedo dan non tuxedo. Tuxedo itu bisa saya contohkan seperti Habib blue, Habib white, Habib red. Sedangkan non tuxedo seperti albino sky blue. Inovasi dan kreasi dari seorang breeder juga dapat menciptakan sebuah strain baru. Misal saya contohkan strain terakhir yang beredar seperti koi. Koi itu mempunyai tanda merah di kepalanya karena tidak ada pola atau warna yang dicontohkan tadi. Jadilah strain baru disebut dengan koi. Inovasi dan kreasi breeder juga dapat menggabungkan beberapa genotip ke dalam satu fenotip. Saya contohkan seperti metal snakeskin bluegrass. Itu menggabungkan genotip snakeskin dengan ekor grass. Penamaan ikan gapi juga ada dari pola-pola tertentu seperti ikan gapi magenta, Santa Maria, bikarib, dan lain-lain. Ada juga gapi yang genetiknya tidak stabil, banyak orang menyebutnya dengan gapi cendolan. Bentuk-bentuk ekor ikan gapi ini juga dapat dikelompokkan ke dalam bentuk ekor lebar, ekor pendek, ekor pedang, dan ekor pecah. Untuk ekor lebar ini seperti delta, bigtail, dan HM. Untuk ekor pendek ini seperti roundtail, sparetail. Untuk ekor pedang kita mengenalnya gapi swordtail. Itu ada yang pedang ganda, kita kenal dengan double sword. Ada yang pedang atas top sword, ada yang button sword atau pedang bawah. Selain itu ada ekor pecah seperti crowntail. Ada juga guppy ribbon dan swallow ribbon. Demikianlah sharing dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.